Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Caimin menghadap Presiden Joko Widodo ke istana. Apakah Caimin berkonsultasi mengenai koalisi Capres dan Cawapres dengan Gerindra? Apakah hanya semata-mata ketemu Presiden Joko Widodo? Apakah menyangkut soal KPK akan memeriksa lagi kasus kardus durian? Kalau seandainya Caimin merapat ke KIB gara-gara tersandra kasus kardus durian, dan bagaimana dengan Partai Gerindra mencapreskan Pak Prabowo Subianto? Nah, ini yang kita katakan lebih baik bangsa ini dipimpin oleh generasi-generasi muda yang tidak ada politik saling sandra, politik saling cegal. Kita bacakan beritanya, nanti bagaimana tanggapan teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya. Tepat tanggal 31 hari ini bahwa Caimin menghadap Presiden Joko Widodo di istana. Jakarta, Kompas TV. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengajak beberapa pengurus ke Istana Merdeka Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin tanggal 31 bulan 10 2022. Caimin menyatakan Presiden Joko Widodo menyarankan sepenuhnya ihwal koalisi untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024 kepada dirinya. Jadi Caimin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu sepenuhnya mengatakan bahwa ihwal untuk koalisi sepenuhnya diserahkan ke Caimin. Bagaimana tanggapan sahabat-sahabatku, teman-temanku perihal pernyataan berita tentang Caimin ini? Hanya mengatakan Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kepada Caimin tentang koalisi dengan Gerindra. Apakah sahabat-sahabatku yakin? Apakah sahabat-sahabatku percaya? Bagi kita, apakah Caimin menghadap ke Joko Widodo perihal masalah kardus durian? Soal koalisi dan bagaimana sepenuhnya beliau serahkan ke PKB. Soal koalisi dan bagaimana sepenuhnya beliau serahkan ke PKB, kata Caimin. Ia menjelaskan pihaknya mendapatkan amanah dari sejumlah kader dari daerah agar menyampaikan beberapa rekomendasi kepada kepala negara. Ia berharap rekomendasi itu dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan negara. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan PKB antara lain soal subsidi BBM untuk pengguna sepeda motor dan angkutan umum, lalu soal subsidi pupuk bagi petani yang memiliki tanah setengah hektar. Karena itu ya kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang-orang dengan tanah setengah hektar ujarnya. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada terkendala perang, kendala krisis dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina ujarnya. Caimin juga mengungkap dalam pertemuan dengan Jokowi, pihaknya juga mendorong agar Presiden memberi perhatian kepada kaum muda. Pertama, pengusaha muda ini enggak terlalu banyak makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga-bunga.
Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya, tidak nanggung. Yang kedua, kaum muda ini harus diberi akses teknologi skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Nah, yang ketiga, kaum muda ini memiliki kesempatan 7 tahun. Ini diberikan beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis, ujar Caimin. Terakhir, Caimin juga menyampaikan soal subsidi listrik. Dia mengusulkan agar listrik gratis diberikan kepada masyarakat miskin yang rumahnya memiliki daya 450 watt. Yang berikutnya menyangkut subsidi listrik listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin, yaitu 450 watt. Ini subsidi total maksimal mungkin. Itu kira-kira poin, dan kami mendapatkan doa banyak arahan masukan dari Pak Presiden, kata Caimin. Ya, biasa kalau politisi itu biasanya politis, ya kan teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku. Apakah Caimin mulai goyah gara-gara kardus durian? Bagaimana dengan koalisi dengan Gerindra nantinya? Karena ketika Kongres Golkar itu, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa KIB ini mempunyai tiket premium. Bakal ada partai-partai yang akan bergabung dengan KIB. Apakah kemudian hari ada berita dari KPK bahwa akan memperhatikan kasus kardus durian Caimin ketika menjadi Menteri Kemenaker di tahun 2011. Bagaimana sahabat-sahabatku, politik saling sandra, politik saling jegal-menjegal, inilah yang dikatakan, inilah yang saya katakan. Sudah saatnya bangsa ini dipimpin generasi muda. Sudah saatnya bangsa ini dipimpin anak muda, kaum muda terbaik bangsa. Nah, kan kita udah bilang kalau politisi senior, elit senior ini mereka udah saling sandra menyandra. Bagaimana dengan posisinya Pak Prabowo nantinya? Seandainya koalisi dengan PKB ini gagal, kemana arahnya Pak Prabowo? Karena kalau kita kait-kaitkan dengan pernyataan Pak Erlangga itu mengatakan bahwa KIB ini tiket premium, bakal ada partai yang bakal bergabung ke KIB. Kita tunggu-tunggu. Ternyata belum ada. Taunya ketika itu kemudian hari ada berita dari KPK bahwa KPK lagi memperhatikan kasus kardus durian Caimin. Habis deklarasi dengan Gerindra, Caimin hari ini bertemu dengan Joko Widodo di Istana Negara. Oke teman-teman, kita terus mantau prosesnya dan perkembangannya, bagaimana politik kita di Indonesia ini. Apakah demokrasi ini masih bisa dianggap demokrasi? Apakah demokrasi ini makin mundur? Kalau kita lihat perkembangan saat ini, demokrasi kita saling mundur, makin mundur. Sehingga ada, kalau indikasinya PKB merapat ke KIB, maka benar kata Pak Erlangga Hartarto bahwa KIB ini tiketnya premium, bisa dikatakan VVIP. Terima kasih teman-teman. Semoga selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.